sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih, anugerah, dan berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh ada lagi berjumpa melalui daring Zoom ini di SMP Kristen Petra 4. Di pagi ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini. Kiranya Tuhan mau berikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini ya Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami, dapat memampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami selaku anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Namun yang mendasari renungan kita di pagi ini pada ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Judul renungan kita di pagi ini yaitu jangan mengeraskan hati. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dinasihatkan oleh orang tua? Apakah nasihat yang diberikan oleh orang tua tadi itu kita dengar atau kita abaikan nasihat tersebut? Terkadang nasihat yang diberikan itu berupa teguran keras yang tidak enak didengar, bahkan menusuk hati kita. Semua yang dilakukan oleh orang tua kita itu demi untuk kebaikan kita. Tapi entah kenapa kita cenderung mengabaikan nasihat. Dan kita lebih banyak menuruti keinginan kita sendiri. Lama-kelamaan
kita mengabaikan bahkan melupakan nasihat itu. Dan pada akhirnya kita akan mengeras hati dan menutup hati kita untuk semua nasihat yang datang kepada kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sikap mengabaikan nasihat ini juga ditunjukkan oleh jemaat Kristen di Roma. Nasihat dalam bentuk teguran keras oleh Rasul Paulus ditunjukkan kepada mereka yang mengeras hatinya dan enggan untuk bertobat. Jemaat Roma perlu diingatkan bahwa tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Allah menghukum secara jujur, adil, dan tidak ada yang luput dari penghakimannya. Tetapi manusia sudah menganggap sepi akan kemurahan Allah. Padahal itu semua ditujukan untuk menuntun manusia menuju pertobatan. Dan karena oleh kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat, hal itu sama halnya dengan kita menimbun murka Allah yang akan dinyatakan pada waktunya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teguran kepada jemaat di rumah itu juga berlaku kepada kita di saat ini. Kita juga diingatkan untuk tidak mengeraskan hati dan segera bertobat. Hidup kekal akan diberikan kepada kita yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan hidup di dalam Tuhan. Hidup kekal dianugerahkan kepada kita, bahkan bagi orang-orang yang segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Tetapi murka Allah akan datang bagi setiap orang yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat akan kebenaran. Selagi masih ada waktu, saya ajak untuk kita semua untuk segera bertobat dan jangan untuk menunda lagi, apalagi sampai mengeraskan hati kita. Dengan begitu, pintu akan ditutup untuk menikmati kemurahan Allah. Akankah kita mengabaikan kasih pengorbanan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan menjadikan anugerah yang diberikannya itu sia-sia? Sebagai orang-orang yang bijak, pasti kita akan menjawab dengan kata tidak. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan mau memberlakukan firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan di pagi ini. Firman Tuhan di pagi ini telah mengajarkan kami untuk tetap setia, tetap mendengar apa yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan mau kuatkan kami supaya kami dapat melembutkan hati-hati kami untuk dapat mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, kami menyerahkan keluarga besar SMP Kristen Petrampa, dari Pak Joko selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan, karya Satpam, serta didik kami dari kelas 7 hingga kelas 9. Tuhan memberkati kami semua yang akan
melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan mau berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami untuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selalu di dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan di pagi ini juga ya Tuhan, kami pun mendoakan bagi pengurus PPPK Petra. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan untuk pengembangan lembaga pendidikan ini ke depan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kota Surabaya dan Sidoarjo. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, yang kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas dari bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat, daerah, sampai jajaran yang paling bawah, RW dan RT. Tuhan tahu tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya dalam memimpin bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan juga memberkati para medis, para dokter relawan yang siang dan malam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka melayani para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan mau hiburkan hati mereka yang jauh terpisah dari keluarga. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan ini tidak mudah, tapi kami yakin sungguh dengan pertolongan tangan Tuhan, segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik. Kami pun mendoakan bagi keluarga-keluarga kami yang sampai detik ini masih dalam pergumulan sakit penyakit. Biarlah Tuhan mau angkat seluruh sakit penyakit yang mereka derita, supaya dengan tangan-Mu yang berlubang paku itu, mereka dapat dimampukan untuk kembali pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami pun mendoakan bagi keluarga-keluarga kami yang masih terpapar COVID-19. Tuhan mau bangkitkan iman dan percaya mereka, supaya mereka yakin sungguh dengan tangan Tuhan mereka akan dipulihkan, dapat dimampukan untuk sehat kembali, dan mereka dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka seperti sedia kala. Kami pun mendoakan bagi persembahan bakti sosial Paskah yang keempat. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang sudah kami berikan dari kekurangan bahkan kelebihan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat membantu orang-orang kekasih kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Inilah kami ya Tuhan, dengan seluruh doa kami. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.